kelas 4. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang sumber bunyi dan perambatannya. Anak-anak, jadi ibu berharap setelah kamu mempelajari materi ini, yang pertama kamu dapat menyebutkan pengertian dari bunyi itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kamu dapat menjelaskan bagaimana cara bunyi merambat. Sumber bunyi. Anak-anak, bagaimana? Sudah dengar ya? Tadi kita mendengarkan bunyi dari kendaraan mobil. Di sini kira-kira apa ya yang dimaksud dengan bunyi itu sendiri? Anak-anak, jadi bunyi adalah getaran yang dihasilkan oleh suatu benda. Nah, kemudian bunyi itu akan ditangkap nih oleh telinga kita. Kemudian ya setelah itu kita dapat mendengarkan bunyi. Anak-anak, jadi ada yang namanya syarat terjadinya bunyi. Jadi bunyi itu dapat kita dengar jika yang pertama ada sumber bunyi. Contohnya seperti tadi, yaitu adanya mesin dari kendaraan mobil itu sendiri. Kemudian kedua, yaitu adanya media atau perantara, yaitu mobil. Yang ketiga, yaitu adanya penerima bunyi, yaitu kamu, ibu yang mendengarkan suara atau bunyi dari mesin kendaraan mobil tadi. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang itu ada di sekitar kamu, sehingga kamu bisa mendengarkan bunyi. Ingat ya, ada 3, harus ada sumber bunyi, kemudian ada media, dan juga ada penerima bunyi. Perambatan bunyi. Anak-anak, jadi perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perambatan bunyi. Jadi ada 3 percobaan yang dilakukan. Yang pertama yaitu berbicara ya melalui selang. Kemudian yang kedua yaitu menggoyangkan angklung. Kemudian yang ketiga itu ada mendengarkan ketukan tong dari air. Ya, jadi perhatikan baik-baik dari 3 percobaan ini. Anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa bunyi itu dapat merambat ya melalui 3 jenis media. Ya, jadi ada 3 jenis media. Yang pertama itu ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, yang ketiga itu gas. Anak-anak, perlu diketahui loh, jadi bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa ya, karena tidak ada media yang dapat membuat bunyi itu dapat merambat. Anak-anak, ya jadi yang pertama itu bunyi merambat melalui benda padat. Kita dapat lihat percobaan yang tadi yang dilakukan ya, ada 3 percobaan. Nah, percobaan yang pertama itu suara merambat melalui selang. Kita dapat lihat bahwa selang itu merupakan benda padat. Selanjutnya yang kedua yaitu bunyi merambat melalui gas. Ya, jadi kita dapat lihat percobaan yang tadi itu ada suara angklung yang sedang digoyangkan oleh seorang anak. Ya, kita dapat melihat bahwa suara angklung itu merambat melalui udara sehingga dapat didengarkan. Nah, udara itu termasuk ke dalam benda gas. Selanjutnya yang ketiga. Jadi tadi kita dapat lihat bahwa bunyi itu juga dapat merambat melalui benda cair. Kita dapat lihat pada percobaan ini anak-anak ya, bahwa bunyi itu suara yang diketuk melalui tong tadi itu terdengar ya, yang berisi air tadi, dan air itu termasuk ke dalam benda cair. Jadi anak-anak perlu diingat ya bahwa ada 3 benda ya, 3 jenis benda yang dapat merambat bunyi ya. Jadi kita dapat lihat yang pertama itu melalui benda padat, kemudian yang kedua itu melalui benda gas, kemudian yang ketiga itu melalui benda cair. Contohnya pada saat kamu berbicara ya, kamu dapat mendengarkan suara bapak mama kamu di rumah itu karena apa? Karena suara mereka itu, getaran suara mereka itu merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kamu dan kamu dapat mendengarkan suara atau perkataan yang disampaikan oleh orang tua kamu. Oke, jadi anak-anak sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya
bertanya-tanya dulu, kira-kira dari bunyi-bunyi sekitar yang kamu dengarkan, bagaimana ya bunyi itu bisa sampai ke telinga kita sehingga kamu dapat mendengarkan bunyi itu, atau bisa mendengarkan suara orang yang berbicara. Kira-kira mengapa ya? Jangan lupa kamu tonton video pembelajaran besok ya, karena kamu akan tahu bagaimana kamu dapat mendengarkan bunyi. Jadi proses terjadinya atau proses mendengarkan bunyi. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.